wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jamaah salat Isya yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih mampu untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan nikmat yang besar pula jikalau kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi yang perlu kita ketahui para jamaah, fadilah menuntut ilmu bukan hanya sekedar dimudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan talabul ilmi merupakan sababun min asbabil jalbi rizki, satu sebab dari berbagai sebab yang bisa mendatangkan rizki. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu ternyata merupakan satu penyebab Allah memberikan rezeki kepada kita. Pada zaman Rasulullah, ya, diriwayatkan suatu hadis oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Fakana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi ada dua orang bersaudara. Fakana ahaduhuma, dan salah satu di antara keduanya ya'ti ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan ilmu, memberikan faedah, nasihat, selalu hadir. Wa kana al-akhar wal akharu yakhtarifu, yang lainnya lagi kerja.
Satu mencari ilmu, satunya kerja. Fasyaka akhahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-muhtarif yang bekerja ini melapor, mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, gimana ini? Kami itu 2 bersaudara. Adik saya itu selalu saja menghadiri majelis ilmumu, sedangkan saya bekerja. Kenapa dia nggak bantu saya? Nah, kalau jodoh kerja kan dapat hasil banyak. Dijawab oleh Rasulullah, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali engkau diberikan rezeki oleh Allah disebabkan karena adikmu, disebabkan karena dia menuntut ilmu. Maka disinilah istinbat para ulama, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu sebab mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 bersaudara, satunya kerja, satunya cari ilmu saja. Yang kerja ngeluh, kok saya tok yang kerja, yang ini kok nuntut ilmu terus Rasulullah. Harusnya kan bareng-bareng. Ternyata kata Rasulullah, ente bisa kerja, diberi rezeki oleh Allah, ya disebabkan adikmu ini, karena dia menuntut ilmu. Dari ini sebagian para ulama juga ya menghimbau, yahutsu, menganjurkan agar kita itu memfasilitasi bagi orang yang menuntut ilmu ketika pulang ingin menjadi guru ngaji, ingin menyampaikan ilmunya, ingin berdakwah, misalkan ingin pergi belajar ke Madinah, ke Saudi Arabia, ke negeri Yaman atau di penjuru dunia ini, maka dukung, fasilitasi, biayai. Itu merupakan salah satu sebab yang menjadikan Allah menurunkan rezeki kepada kita semuanya. Itu manfaat dari thalabul ilmi. Kemudian kita akan lanjutkan kajian kita bab masalah riba dari kitabnya Syekh Husain Al-Awayishah. Kemarin kita sampai dalam pembahasan hadza bayyinun wadihun. Ini adalah penjelasan yang nyata, yang gamblang. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu pembahasan kita kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Yahya. Kemudian selanjutnya wa minal adillati ala dzalika fi sunnati qaulu sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang termasuk dalil-dalil ala dzalika, atas yang demikian itu, fi sunnah, di dalam sunnah hadis Rasulullah alaihi wasallam adalah satu, wa inna arbar riba istatalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling berat, riba yang paling atas, yang paling parah, itu adalah istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Ketika seseorang mencela, mencerca kehormatan saudaranya yang lain. Ini ya, inna arba riba, ribanya yang paling riba yang paling dahsyat, paling besar adalah ketika seseorang menghabisi, mencerca, memaki kepada kehormatan saudaranya yang lain. Wa kadzalika qauluhu alaihi salam lil ansarain. Demikian juga sabdanya Rasulullah pada 2 rajul Ansor,
dua laki-laki Ansor. Kula min jifati hadzal himar. Hei kalian berdua, makanlah bangkai daging himar ini. Dua-duanya disuruh untuk memakan bangkai. Sebabkan apa? Wadzalika ba'da an iktabaha al-aslami alladhi ja'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatatahharu min zinahu birrajam. Yang demikian itu karena dua orang ini telah menggibahi rajul bernama Aslam yang dia datang kepada Rasulullah untuk menyucikan dirinya dari perbuatan zina dengan dirajam. Ini nanti ada kisahnya di pembahasan kita. Nanti ada redaksi lengkapnya hadis yang menjelaskan orang-orang Ansor ini disuruh makan bangkai oleh Rasulullah. Pembahasan selanjutnya kalau dalam kitab halaman nomor 7. Kalau kitab ya, kalau terjemahnya kurang tahu halaman berapa Pak. Kaifa lubisa 'alan nasi fil riba. Bagaimanakah riba itu disamarkan kepada manusia? Sudah. Oh iya, 29. Lubis itu kerancuan ya. Samar. Bagaimanakah disamarkannya atau dibikin rancu perbuatan ghibah itu kepada manusia? Dibikin rancu, ada syubhat, apa ini ghibah, apa bukan? Nah, ini pembahasannya. Inna syaitana qad ya'tin nasa min turukin katsiratin liyuqi'ahum bil ghibah. Sesungguhnya syaitan terkadang mendatangi manusia melalui jalur yang banyak sekali. Berbagai macam cara ditempuh supaya manusia itu terjatuh dalam perbuatan ghibah. Banyak cara, namanya setan. Setan itu tidak kena cara E, cara A, dia pakai cara B, sampai cara Z itu dia paham. Yang intinya bagaimana caranya manusia itu terjatuh dalam perbuatan ghibah, perbuatan dosa. Fayaqulu li ba'dihim. Tadi salah seorang berkata kepada selainnya, Innal ladzi tadhkurunahu minas sifati mawjudun biman tadhkurunahu min khalfihim. Sesungguhnya sifat yang kamu sebutkan itu memang ada pada diri yang kamu ghibah itu, ada memang. Misalkan sifatnya itu adalah pemarah atau sifatnya adalah bakhil. Hei dulur, saudaraku, kamu ngomong kalau si fulan ini pelit, kemudian juga pemarah, itu memang cocok. Itu menjadi sifat karakter dia. Jadi kalau kamu menyebutkan sifat dia, itu bukan termasuk ghibah. Ini yang dimaksudkan. Nah, fahadza la syai'a fihi. Ini enggak bisa dibenarkan. Ungkapan ini enggak benar. Wa yaruddu ala dzalik ahadits minha, dan bisa dibantah dengan hadis-hadis berikut ini. Di antaranya kalau ada teman kita, saudara kita yang memberikan kerancuan pemikiran, ternyata kita itu nggak berbuat ghibah kok, semuanya ada sifatnya, karakternya ada, jadi ya sudah wajar kalau kita sebutkan. Ini bisa dibantah. Al hadisani al mazkurani anifan, dua hadis yang baru saja kita baca. Al awal al ghibatu an tadhkura ar-rajulu bima fihi min khalfihi. Yang pertama, ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu.
dengan cara di belakangnya. Wasani, hadis yang kedua, ini sudah berlalu penyebutannya ya. Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebutkan suatu perihal, suatu sifat yang dibenci saudaramu. Terwujud sudah ini. Yang pertama, engkau menyebutkan sifatnya di belakangnya. Hadis yang kedua, sifat itu dibenci saudaramu. Maka itu sudah terkategorikan sebagai ghibah. Walaupun kamu beralasan itu ada pada dirinya, sifat itu ada pada diri saudaramu, tetap yang namanya ghibah ya ghibah. Walaupun dengan alasan apapun. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ma rawahu Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah bersabda, atadruna mal ghibat. Rasulullah bertanya pada sahabatnya, apakah kalian mengetahui apa definisi ghibah? Apa sih maksudnya ghibah itu kayak apa? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Rasulullah menjawab, dzikruka akhahu bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan saudaramu sifat-sifat yang telah ia benci. Engkau menyebutkan sifat saudaramu yang telah dia benci. Qil, ada yang bertanya lagi. Ada yang mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Salah seorang sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika sifat itu yang kami sebutkan itu ada pada dirinya? Rasulullah, bagaimana jika sifat itu ternyata ada pada diri saudara saya? Qal, maka Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul. Apabila yang kamu katakan itu sesuai dan ada pada diri saudaramu, faqad iktabtahu, maka engkau sungguh terjatuh dalam perbuatan ghibah. Engkau telah mengghibahinya. Jika memang sifat itu ada pada diri saudara kita. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Dan jikalau sifat yang kalian sebutkan itu tidak ada pada diri saudaramu, maka sungguh kalian telah menuduhnya, membuat fitnah. Itu enggak benar, berita bohong, berita dusta. Ini hadis dari riwayat Muslim. Ini jelas sekali membantah bagi mereka yang beranggapan kalau menyebutkan karakter, menyebutkan sifat atau sifat yang lainnya itu kalau ada pada diri sahabat kita, saudara kita, bukan termasuk ghibah. Rasulullah bertanya langsung kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa makna ghibah? Mereka menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Dijelaskan Rasulullah, yang namanya ghibah itu engkau menyebutkan perihal saudaramu yang dia benci, terus kurang puas. Bagaimana Rasulullah jika yang aku sebutkan ternyata ada pada diri dia? Kalau memang ada, kamu telah mengghibainya. Tapi kalau sifat itu tidak ada pada diri saudaramu, kamu tetap terjatuh dalam dosa yang lebih besar lagi. Kamu telah menfitnahnya, kamu telah menuduhnya. Dua hal ini ternyata sama-sama buah si malakama. Kalau kita ngomongi orang,
pas sesuai dengan karakter dia, sifatnya, dan kejadian itu benar, kita terjatuh dalam perbuatan hibah. Kondisi yang kedua, kalau yang kita ucapkan itu nggak benar, nggak ada dalam diri saudara kita, maka kita terjatuh dalam perbuatan fitnah. Kita telah menuduh saudara kita. Oleh karena itu, jalan selamatnya adalah diam. Lantazalla masakata. Jadi kalian senantiasa akan saliman, selamat, masakata, selama kalian diam. Itu selamat sudah. Man somata najah. Barang siapa yang diam, selamat. Karena kedua hal ini sama-sama pahit, sama-sama dapat dosa. Ngomong kalau sesuai dengan kondisinya, kita terjatuh dalam perbuatan riba. Kalau kita ngomong ternyata nggak ada, berarti kita menuduh, sama-sama dosanya. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Maka barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau nggak bisa, hendaknya dia diam. Imam Nawawi menjelaskan makna hadis ini. Kenapa kita harus diam? I'lam, ketahuilah, yang bagi likulli mukallafin, sepatutnya bagi setiap orang yang mukallaf orang yang terkenai beban, orang terkenai kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mukallaf ya tentunya harus berakal, nggak boleh gila, boleh itu kan, seperti sholat, puasa harus berakal, kemudian nggak gila, sehat, itu namanya mukallaf. Ayyahfidha lisanahu, hendaknya menjaga lisannya, an jami'il kalam, dari seluruh perkataannya, dari seluruh ucapan-ucapannya, illa kalaman dhaharat fihil maslahah, kecuali perkataan itu benar-benar nampak maslahatnya. Kalau memang perkataan, ucapannya itu membawa maslahat, maka boleh kita berkata, boleh kita berbicara. Wa mata istawal kalam wa tarkuhu fil maslahah, dan kapan saja ketika kita mendapatkan permasalahan, ketika diam ada maslahatnya, dan ketika berbicara ada maslahatnya, sama-sama. Antara diam, antara berbicara kok sama-sama maslahatnya, maka kata beliau rahimahullah, fasunnatu imsaku anhu, sunnahnya adalah menahan lisan kita, menahan pembicaraan kita. Kalau 50-50, sama-sama membawa maslahatnya, dia membawa maslahat, berbicara juga membawa maslahat, itu lebih baik. Tetap sunnahnya adalah diam. Li'annahu qad yanjur, li'annahu, karena terkadang perkataan yang mubah itu bisa menyeret seseorang kepada perbuatan haram, perbuatan makruh, perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakannya. Wasalamatu la ya'diluha say. Sedangkan keselamatan itu tidak ada tandingannya. Maka jalan selamat adalah diam. Kita kalau nggak benar-benar berbicara itu membawa manfaat yang besar, positif, ada maslahatnya, baru kita bicara. Tapi kalau separuh-separuh, antara mafsadah dan maslahatnya kok sama, lebih baik juga diam. Ini lebih aman, ini lebih selamat. Karena banyak yang asalnya perkataan itu mubah, kalau kita lakukan bisa membawa fitnah.
Terus kalau bersambung bisa menjadikan hal itu fitnah. Ini teguran yang halus dari Imam Nawawi. Maka barang siapa ya, sepatutnya bagi setiap mukallaf itu berarti yang sehat, tidak gila, yang waras, berpikiran jernih, hendaknya dia itu melihat, memperhatikan lisannya. Jangan sampai lisannya ini terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Husain Al-Awahisah juga menjelaskan bab masalah ini juga himbauan, nasihat bagi orang yang melihat dirinya itu kurang jeli, kurang teliti dalam menukilkan suatu berita, karena dimungkinkan lemahnya hafalan, atau banyak lupa, atau banyak kerancuan, salah dalam penafsiran, salah paham. Orang mudah salah paham, maka Allah tidak membebankan pada dirinya dalam berkata-kata. Enggak usah, lebih baik diam. Ini ya, barang siapa yang melihat dirinya itu kurang diqqah, kurang jeli, kurang teliti dalam menukilkan berita, karena mungkin sering lupa, atau boleh karena lemahnya hafalan, atau karena mungkin kita mudah salah paham. Kita tidak mengingkari, di sini dijelaskan ya, karena banyak sekali orang yang mulia itu berzina dengan lisannya. Orang yang menjaga dari meminta-minta, menjaga kehormatannya, juga mencuri dari perkataan-perkataan orang lain. Yang namanya menukil berita dari orang ke orang lain, dari satu penukilan ke penukilan yang lain, itu nggak mungkin bisa sama pelek, itu nggak ada. Entah kalau nggak ada pengurangan, ada penambahan. Yang seringnya penambahan itu banyaknya. Kalau dikurangi jarang. Kalau ada berita, ada kabar, selalu ada penambahan. Boleh jadi kita seorang yang jujur, taruhlah Pak Daruk, ini orang yang jujur, bukan tipe orang yang gedabrus, bukan tipe orang yang bicaranya ngelantur. Tidak. Kita nggak meragukan itu. Tetapi dalam menukilkan berita itu beda. Bisa jadi salah paham. Bila jadi berita yang dia dapati itu kurang pas, kurang tepat. Oleh karena itu banyak sekali zaman dahulu hadis itu dilemahkan karena perawinya yang lemah hafalannya. Hadis itu dikatakan lemah bukan karena orangnya itu kok ngawur, orangnya itu berbuat zina, berbuat maksiat, tidak. Kalau orangnya tetap ahlu ibadah, sholat malamnya, puasanya, baca Qur'annya luar biasa. Cuma dikarenakan kelemahannya adalah sering lupa, hafalannya lemah, maka ulama melemahkan periwayatan perawi-perawi semacam ini. Lah kalau kita sholatnya 5 waktu, oke, naam, ya ngaji, naam, tapi belum tentu dalam menukilkan berita itu bisa benar, bisa selamat. Ya contoh saja mungkin seorang ustadz jual madu, madunya asli ustadz, ya insya Allah asli. Gitu. Ustadznya kalau kita dari ustadznya, ya kita percaya. Tapi siapa yang ngasih madu dari ustadz itu loh, siapa? Kan dari orang awam misalkan juga nggak tahu ustadznya juga siapa enggak. Pokoknya ustadznya dibilang ini ustadz madu asli, silakan dijual, dibeli. Ustadz ditanya, ustadz madunya asli, insya Allah asli, ustadz. Belinya juga katanya asli, katanya juga. Kan belum tentu gitu, belum tentu. Maka tipe-tipe semacam ini ya, kalau kita memang lemah hafalan, sering lupa dalam menukilkan berita, kok mudah salah paham, lebih baik kita diam. Itu lebih selamatnya. Kita tidak menafikan, meniadakan kealiman seseorang, tapi yang namanya dalam menyampaikan berita terkadang ada pengurangan dan terkadang ada penambahan. Nggak bisa pelek 100%. Apalagi kabarnya itu 5 menit orang itu ngomong nggak bisa sama. Selalu ada kalimat yang kurang dan ada penambahan. Apalagi salah paham.
Ya, contoh banyak kasus salah paham seperti itu. Misalkan ada seseorang punya adik perempuan, dibonceng. Nanti ada kabar, oh tadi ternyata Pak Agus misalkan, Pak Agus membonceng perempuan. Dikabarkan lagi ke lainnya, oh Pak Agus bonceng cewek. Kabar lagi terus nyambung, oh Pak Agus ternyata pacaran. Nah, dari mulai membonceng perempuan, membonceng cewek jadi pacaran. Karena apa? Salah dalam menanggapi, salah menyimpulkan. Terlalu cepat menyimpulkan. Terkadang kita kan orang yang tergesa-gesa ya, istijal. Kalau lihat sesuatu itu langsung divonis, langsung dihukumi. Maka ini hati-hati dengan lesan-lesan kita. Maka cara yang selamat adalah diam. Selanjutnya, bantahan-bantahan bagi mereka yang terkena kerancuan dalam subhat-subhat masalah riba. Ma jaa fil ahadis al-muhtara min riwayati Dhiya al-Maqdisi. Ada hadis, beberapa hadis yang jadi pilihan. Hadis ini ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah dan sahih dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, kanatil arabu yakhdumu ba'dhuha ba'dhan fil asfar. Kebiasaan orang Arab, ini apa? Kebiasaan orang Arab terdahulu. Mereka ketika safar, bepergian, ada budaya, adatnya adalah saling bantu membantu, saling tolong menolong. Yang satu melayani membantu yang lain, itu gantian. Seperti mungkin Pak Zubair dengan Pak Yanto. Kalau salah satunya lagi safar bepergian, Pak Yanto bepergian, maka Pak Zubair ini membantu Pak Yanto untuk menyediakan makanan, mungkin untuk nyupiri dan seterusnya. Itu kebiasaan orang Arab. Ya. Nah, wa kana ma Abi Bakrin wa Umar rajulun yakhdumuhama. Dan dulu Abu Bakar dan Umar ada seseorang yang membantu di perjalanan mereka. Lagi melakukan safar, lagi melakukan perjalanan. Fastaiqadha wa lam yuhayyi lahuma ta'aman. Dan ketika kedua sahabat ini bangun, Abu Bakar dan Umar bangun, rajul ini, laki-laki ini belum menyiapkan sarapan, belum menyiapkan makanan kepada mereka berdua. Ya. Ini biasanya orang Arab ya, kebiasaannya gitu, menyiapkan sarapan, membantu ala kadarnya ya, peralatan, perlengkapan kalau mau bepergian. Loh, ternyata Abu Bakar bangun, Umar bangun, laki-laki ini belum menyiapkan makanan. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah satu di antara keduanya, entah Abu Bakar atau Umar ini ya, berbicara, berkata, "Inna hadza liwaimu nauma baitikum fa aiqadhahu." Sesungguhnya laki-laki ini tidurnya menyerupai ketika tidur di rumahnya. Ini pernyataannya ya, entah Umar atau Abu Bakar. Laki-laki ini loh, tidurnya persis gak tidur di rumah, molor gitu ya, lengger, lelap-lelap. Faiqadhahu, keduanya membangunkan laki-laki ini. Faqala, maka keduanya berkata, "Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hai rajul, hai laki-laki ya, saudaraku, datanglah kepada Rasulullah. Faqul lahu, dan katakan kepada beliau, "Inna Abu Bakrin wa Umar," sesungguhnya Abu Bakar dan Umar yukri'anika salam, mengucapkan salam kepada beliau. Sampaikan salam kami ya kepada beliau. Wahuma,
yastaqdiman. Dan keduanya ingin meminta idam kepada Rasulullah, kepada engkau Rasul. Idam itu sayur yang ada dagingnya. Di Saudi Arabia sana ya, namanya sayur itu ada dagingnya. Abu Bakar sama Umar ini titip ke laki-laki ini, budalo nang Rasulullah, ngomong sampaikan salamku, lalu mintakan idam sayur ada dagingnya. Lalu laki-laki ini pun pergi kepada Rasulullah SAW. Dan laki-laki ini menceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah, tadi ketika saya tidur lek-lek ayam, saya itu mendengar antara kalau nggak Abu Bakar ya Umar ngomong begini, Rasulullah, inna hadza, ya sesungguhnya laki-laki ini tidurnya kayak tidur di rumah, banyak tidurnya. Kalau safar ya jangan tidur melulu, maksudnya gitu loh. Harus dibedakan. Kalau kita bepergian jangan kok tidur saja di mobil, enggak. Kalau safar jarang, persedikit tidurnya. Makanya laki-laki ini ketika tidur aja diomongi sama keduanya, laki-laki ini kok tidur saja seperti tidur di rumah. Begitu Rasulullah. Setelah itu diceritakan, kemudian mereka berdua titip salam kepada engkau. Lalu mereka meminta idam, sayur yang ada dagingnya. Nah, ya wis kalau gitu balik oh. Ngomong sama Abu Bakar dan Umar, ngomong bicara. Qad iktadama, kalian berdua telah sudah makan idam. Yes. Bilang saja sama Abu Bakar dan Umar. Sudah katakan pada mereka, kamu gak usah bawa idamku, sampaikan saja langsung. Wahai Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah, kalian berdua sudah makan idam. Waduh, iki apa maksudnya? Fafazia, keduanya kaget, jingkat, loh, piye? Kata Abu Bakar dan Umar, dewek-dewek kita ini loh, dari tadi pagi belum makan, kelaparan, ngirim kamu, ngutus kamu biar dapat makanan, belum dapat apa-apa, kok sudah kata sudah idam, ya? Dengan model idam apa kita makan ini? Bubur aja kita nggak makan. Nah, karena penasaran, faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat ini datang kepada Rasulullah. Faqala, keduanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, basna ilaika, aku mengirim utusan seseorang tadi kepada engkau untuk memintakan idam kepada kami, membawakan sayur yang ada dagingnya. Fakulta, sedangkan engkau berbicara sudah ngomong pada laki-laki ini, qad ittadama, kami kok sudah makan idam. Fabi ayyi syai'in ittadamna, lalu dengan apa kami makan idam itu Rasulullah? Gitu ceritanya. Itu mereka langsung tanya, ya gak pengen ada unek-unek, gak pengen gibai Rasulullah toh, langsung aja hadir datang. Kalau kita kan mungkin geremeng ya, nah kita nggak makan apa-apa sudah katakan idam. Wah, nggak benar Rasulullah ini. Mereka nggak ngunek-ngunek kayak gitu, langsungnya datang hadir. Rasulullah lapor, saya belum idam kok, katanya antum sudah beridam. Qala, dengan apa kami idam? Rasulullah menjawab, bilahmi ahikuma, ya dengan daging saudaramu tadi yang tidur kamu rasani. Ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la'ara lahmahu min amyabikuma, sesungguhnya aku telah melihat daging saudaramu itu berada di gigi taring-taring kalian berdua. Wa fi riwayatin sanayakuma, aku melihat daging-daging itu berada di gigi seri, gigi geram kalian berdua. Waduh. Qala, maka mereka berdua berkata,
Fastaghfir lana. Rasulullah mbok yo mintakan ampun kepada Allah kita ini. Dijawab Rasulullah, huwa falyastaghfir lakuma, yo ojo aku nang ngomongin langsung aja ke orang itu yang kamu gibai, minta agar kalian dibebaskan, ya, agar kalian itu dihalalkan dosanya, enggak menggibai dia, agar dimintakan ampun sama dia saja. Kalau kamu sudah bilang sama orang itu, insya Allah Allah akan mengampuninya. Masya Allah ya. Ada kisah ini ya, kisah sahabat aja masih terjatuh dalam perbuatan ghibah. Ternyata Abu Bakar, Umar pernah tergelincir. Itu menandakan sahabat itu nggak maksum. Mereka bisa terjatuh dalam perbuatan ghibah. Apalagi kita, banyak lalainya, banyak lupanya, ya lebih bisa sering lagi. Ini kisah yang sahih, bagaimana keadaan dua sahabat ini menilai seorang laki-laki yang membantu di perjalanannya, kalau ternyata laki-laki itu tidurnya sama seperti di rumah. Hanya seperti itu saja, hanya itu dok ya. Laki-laki ini tidurnya kok podo nang omahe. Itu kata Rasulullah, sudah idam. Sayur berisikan daging itu nempel di gigi taring kalian. Wallahi, demi Allah, demi zat yang aku ada di tangannya, sungguh aku telah melihat daging-daging itu berada di gigi kalian. Nah, dijelaskan di sini selanjutnya. Wal muwafaqah maknahu inna hadzal naum yushbihu naumal baiti la naumas safar. Sesungguhnya tidurnya laki-laki ini menyerupai tidur ketika di rumah. Kalau orang tidur di rumah itu kan bebas, nggak ada orang, bisa pagi, siang, sore, malam, bebas. Coba kalau antum bertamu, pagi habis subuh tidur, gitu ya. Kemudian dibangunkan makan, habis makan tidur lagi, ya digerundengi sama orangnya, pemilik rumah. Makanya kalau safar, ya jangan dikit-dikit tidur. La nauma safar abuhu bikasrotin naum. Lalu keduanya mencela kalau laki-laki ini banyak tidurnya. Nah. Kemudian yang kedua, inna hadza la yuwaimu nauma baitikum. Sesungguhnya laki-laki ini tidurnya seperti tidur di rumahnya. Mutahaqqikun, terwujud bimangkila fihi, dengan apa yang ada pada dirinya. Ma'adzalik, oleh karena itu Rasulullah mengabarkan keduanya telah memakan idam dari daging keduanya. Maksudnya dari penjelasan ini loh, lihat keadaannya para sahabat. Mereka itu menyerupakan tidurnya dengan di rumah. Penyerupaan, jadi menyebutkan sifat. Yang kedua, mutahaqqikun, memang benar-benar itu sifat itu ada, dan dia nggak suka disebutkan di belakangnya. Maka terjatuhlah mereka dalam perbuatan ghibah. Yang pertama, sifat itu ada. Yang kedua, sudah dilakukannya, benar-benar ada. Memang laki-laki ini tidur, bukan ketuduhan, memang laki-laki ini tidur. Maka perbuatan Abu Bakar dan Umar ini sudah dihukumi dalam perbuatan ghibah. Ya. Falyahdar, maka berhati-hatilah. Katsirum minan nas, kebanyakan manusia, memang ya'tadimuna wala yubalun, yang mereka itu sering makan daging dan sayuran, tapi mereka tidak memperhatikannya, tidak menghiraukannya. Sebenarnya manusia itu banyak yang makan sayur plus daging, banyak sekali. Kalau sini mungkin kayak kebab gitu ya, ada sayurnya, ada dagingnya, sering sekali. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata kita itu tidak merasa, tidak menghiraukan.
Yaqulu ahaduhum. Oleh karena itu coba kita perhatikan, bagaimanakah salah satu di antara kita ini yang sering melontarkan ucapan-ucapan ma aktsara ma yaksilu fulanin. Waduh, orang ini mandinya lama sekali. Ma aktsara ma yakul. Terus orang ini makannya juga banyak, ngentek-ngenteki, menghabiskan saja. Masa setiap kali kondangan dikasih jatah satu piring mesti nambah. Iki teteki panganan iki. Ma asyadu bukhlahu wa ma aktsara naumahu. Wah, iki banyak ya. Kalau kita tuh ngasih protes, ya, ngasih penilaian, waduh masakannya gak enak. Waduh, kasinen. Wis macam-macam ya. Apalagi yang mandinya lama, ngoprak-ngoprak. Wis mandinya lama sekali. Kalau nunggu Pak Daruqutni, waduh nggak selesai-selesai. Kalau mau acara dadaan nggak bisa. Soalnya mandinya lama. Belum bedakannya, belum bibirannya. Wah, nggak selesai-selesai ya. Nah, ini saja kalau kita omongkan itu sudah terjatuh dalam perbuatan ghibah dan termasuk dosa besar. Kita makan idam tiap hari tapi kita nggak terasa. Maksudnya kita kenyang perut kita, idam terus. Idam ya tadi sudah makan daging kimar, sudah makan daging saudara kita dalam keadaan bangkai, sudah makan idam. Ternyata kita nggak gendut-gendut ya, nggak tambah gemuk, tetap aja kayak gitu. Soalnya kita nggak merasa. Itu anehnya kita. Nah, kalau sesuatu sudah dianggap biasa, ini hati-hati ya. Salah satu nanti azab Allah akan diturunkan ketika seorang sudah menganggap dosa itu sudah biasa dan biasa dilakukan. Bagi para ibu-ibu yang suka gosip, enak-enak campuran di pos, ada saja yang kena gitu ya. Jadi kalau nanti ngulek sambelnya belum ludes tapi tetangganya ludes semua. Yang ngulek itu lomboknya belum ludes tapi tangganya satu-satu kena semua. Ya itu salah satunya ya yang sering dilakukan tetapi jarang kita sadari. Nah, kita harus berhati-hati nih, karena omongan kita ini, pembicaraan kita kalau terjatuh terus dalam perbuatan ghibah, ya kita nggak terasa. Ghibah ini nggak terasa. Enak-enak satu ngomong ditimpali, dibumbui, semakin sedap, rame-rame. Ya, akhirnya semakin maraklah perbuatan ghibah. Harusnya melarang satu dengan yang lainnya. Diam saja nggak cukup. Diam dong nggak cukup. Lihat keadaan ini. Keadaan Abu Bakar dan Umar. Mereka cuma ngomong satu kepada yang lainnya. Nggak tahu antara Abu Bakar atau Umar, nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya salah satu di antara keduanya ngomong. Itu saja dihukumi dua-duanya sama Rasulullah. Kalian berdua sudah makan idam. Baik yang mendengarkan ataupun yang menghibah. Maka bagi yang mendengarkan ghibah, kalau nggak mampu mencegah, nggak mampu menasihati, ya pergi yo. Jangan diam saja duduk di situ. Ya nanti ikut juga terkena hukuman seperti halnya Abu Bakar dan Umar. Padahal yang ngomong cuma satu. Laki-laki ini tidurnya sama seperti di rumah, satu yang ngomong. Tapi Rasul menghukumi dua-duanya. Kalian sudah makan idam, memakan daging saudaramu, mintalah pengikhlasan kepada dia. Maka nggak boleh kalau kita lihat orang ghibah kita cuma diem, ya kita lerai. Kalau nggak mampu ya kita pergi. Nggak kuat, lambaikan tangan 3 kali, nggak kuat sudah. Ini karena kebiasaan. Jangan merasa nggak enak langsung pergi sawangannya kok nggak rukun sama tetangga. Satu ghibah kok kita tambahi. Ya udahlah sekalian biar tambah mantap. Itu yang tidak diperbolehkan. Sudah. Ya, fa insyaallah pembahasan kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal. Ya, kajian terakhir dari pembahasan
kisahnya Abu Bakar dan kisahnya Umar seperti itu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah saya termasuk berdusta? Ya. Pada suatu rapat gitu pertemuan, kebetulan giliran saya berbicara, saya menyampaikan perbuatan si Fulan almarhum. Jadi si Fulan almarhum ini waktu wafatnya itu merupakan satu tragedi yang luar biasa, karena memang perbuatannya Luar biasa. di sebuah perusahaan itu juga sangat luar biasa, sehingga itu merupakan satu balasan. Kejadian ini saya ceritakan supaya teman-teman yang lain Iya. jangan meniru perbuatan si Fulan almarhum. Dari saya, Iya. apakah juga saya bergibah menceritakan kejelekan Firaun supaya kita semua juga tidak meniru kejelekannya Firaun. Sekian, terima kasih. Iya. Kalau nomor 2, apakah kita termasuk menggibahi Fir'aun? Nah, kalau kita menyebutkan kejelekan Fir'aun, teruskan Fir'aun, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya. Kalau itu untuk ibroh, kita ambil ibroh itu pelajaran ya. Nah, ini namanya ada maslahatnya. Maka ketika menceritakan sebuah kisah dari orang terdahulu sudah meninggal, dan kita ambil manfaat maslahatnya agar manusia tidak tergelincir, tidak sama seperti perbuatan Fir'aun, maka ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Nanti ada babnya itu, Fir'aun. Nah, masalah sudah meninggal, hukum asal ya, orang sudah meninggal itu nggak boleh dicela. Nah, dalam suatu hadis, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang sudah meninggal. Qad afzu, karena sudah berlalu, masa berlakunya sudah berlalu, kehidupannya, perbuatan sudah berlalu, maka tidak layak kita sebutkan kekurangan kejelekannya. Tapi kita harus timbang-timbang betul. Kalau memang hal ini membawa maslahat, positif thinking, maslahat, dan tidak ada fitnah, ya, maka hal ini khusus ya, maslahat itu berarti pengecualian. Kalau keadaan itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau enggak, maka kita tetap terjatuh dalam perbuatan ghibah. Kalau memang benar-benar maslahat dan ini untuk umum dan nggak ada fitnah, nggak ada pro kontra, bisa disampaikan. Tapi kalau kita melihat nanti pro dan kontra, tunggu dulu, jangan disampaikan. Gitu. Nanti kita kalau masih pro dan kontra, masih ada pendukungnya sama ini, wah kita nanti yang terjatuh dalam perbuatan ghibah. Tapi kalau memang untuk maslahat, untuk umat semuanya, untuk kita ambil ibrah pelajarannya, hanya indal haja, sekali itu saja. Sekali itu syaratnya, nggak boleh terus berkelanjutan. Nanti jangan di majelis ini lagi, nanti setelah majelis bubar, majelis selesai diteruskan. Loh, iya tambah-tambah, lo temenan. Aku ini saksi hidup, tambah-tambah. Gurusin aku lah, jelimet itu yang nggak boleh. Cukup ketika kita jadikan bahan pelajaran di majelis taklim misalkan, sudah cukup. Sudah, jangan sampai nanti gerumbul dilanjutkan, to be continued lah, bersambung terus. Nah itu yang tidak boleh gitu. Nah,
Tadi kan disebutkan kalau yang bicara itu gibah. Gimana kalau yang dengar betul? Hah? Yang dengar orang ngomong kayak gitu kita dengerin aja. Kayak saya. Jadi apa dosa juga terus gimana mencegahnya dia soalnya ngomong terus ada yang berhenti. Ya dengarnya itu tadi sengaja apa enggak? Kalau di kuping terus kok enak bener ya. Ya katut dosa mas. Itu dosa. Yang mendengar itu tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Ngambil ilmunya. Dengar orang ghibah. Kalau kita dengar orang ghibah, ya kita harus bisa memberikan nasihat, bisa melerainya, apa membuat dia berhenti. Kanolian ya pembahasan. Bahas ilmu sing manfaat. Nek bahas iki A sampai Z, wah yo gak putus. Satu majelis ini kalau kita mau bahas satu persatu gak ada yang selamat. Beneran. Antara satu mesti punya kekurangan, satu lagi punya kekurangan, gak ada yang sempurna. Kalau kita bahas kekurangannya ya semua kena. Itu tadi ya hadisnya itu tadi ya. Ini kan cuma satunya mendengar saja Abu Bakar ini. Cuma mendengar dok, diam aja. Nah, nanti ada hadis lagi yang lain di belakang. Insya Allah berlanjut, masih tebel ini, masih tebel. Masya Allah antusias semangat. Ya hukumnya nggak boleh tetap kalau mendengarkan. Nah, kita nasihati. Kalau kita nggak mau menasihati, pindah dari tempat itu. Bagaimana nanti misalkan kalau sudah banyak 1, 2, 3, 4, 5 saya melerai ojo ghibah Allah kelincipen sampai niku kalau ghibah terus nyingkir wae daripada nanti sampean diilokno dicela dan seterusnya. Kenapa? Kalau memang tidak mungkin tidak tidur gitu. Di situ antum bikin majelis dzikir sendiri. Astagfirullah itu banyak istighfar itu ya. Banyak istighfar saja. Jangan didengarkan Pak ya istighfar pokoknya mlebu kuping kanan keluar kuping kiri terus gitu aja. Dan saya masuk ke dalam hati jangan diiyakan terus nanti sambil istighfar tapi mau kuping terus ini. Oh iya benar. Oh iya cocok. Tepat. Wah, pas. Enggak bisa. Harus pengingkarannya seperti itu. Kalau memang tidak mungkin tidak. Itu wis enggak didengarkan istighfar. Nggih. Kalau dulu kan nggak ada teknologi. Iya. Sekarang ini kan era teknologi. Kita bisa pakai WA, bisa pakai SMS, bahkan bisa nonton YouTube dan sebagainya yang mungkin kurang lebih ya terus masalah urusan orang berkenalan. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau era politik seperti sekarang atau persaingan berusaha itu kan kita mesti ngomongi orang lain. Musuh ini kayak ini, waduh pokoknya lebut walang kabeh kene itu dimbawe cara ngene. Apa nek perlu ruwet kabeh lah. Iya. Kira-kira itu terus juga kok terus awal urip tadi pengen selamat itu yo wangi. Nah, iya tak pengen selamat angel. Iya, pengen selamat angel. Selamat dari ghibah masih berat ya, susah. Kalau di era politik ini ya, tontonan-tontonan nanti di acara apa atau di YouTube dan semisalnya ya kita bisa berpaling ila hadisin ghairi kepada perbincangan atau kepada bab yang lainnya. Jangan kita nonton sekedar kalau memang itu dibutuhkan, pengen tahu perkembangannya gimana sih gitu. Itu kalau memang itu sangat-sangat penting. Kalau nggak penting ya sudah nggak usah. Yang nomor 2 ini yang sulit ya. Kalau persaingan ketat lagi, apalagi dalam bisnis gitu ya,
sudah tunjuk hidung kita. Langsung musuh utama kita adalah PT ini. Gimana PT ini? Kita boleh ya menjadi lebih baik, tapi nggak boleh selalu menjelekkan dan ngomongi yang lain. Ganti yang positif. Kira-kira bisa nggak Pak Darukut? Ini ada Ceres, ada Aqua, misal, permisalan saja. Kita nggak sebut merek Ceres. Kita lihat bagaimana Ceres ini bisa menembus pasaran. Nah, gimana ini bisa menembus pasaran ini? Apa kita kalah nanti? Aqua apa kalah? Kita cari jalan yang terbaik. Oh ini. Sudah, kita nggak bahas Ceresnya sekarang. Bagaimana kita tuh bisa bangkit dan maju, ya, kemudian bisa prospek ke depannya lebih bagus dan omset lebih meningkat. Kira-kira bisa nggak gitu Mas? Hah? Bisa ya? Gimana? Ketika nyampe di situ, kemudian ketika menunjuk hidup pelakunya, kurang ajar. Ternyata waktu nyogok pejabat dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Pakainya ya perlu pejabatnya didik-didik, misalkan begitu. Iya. Pejabatnya didik-didik Pak ya. Misalkan taruhlah dia pakai cara yang salah gitu ya, kita nggak boleh niru dengan kesalahan mereka ya. Kita cukup lah, dia itu ke pejabat, sudahlah kita nggak usah niru, kita pakai cara yang lebih bagus lagi. Jangan kita nyogok pejabat, kenalan sama pejabat, pendekatan. Caranya ya diajak makan gitu ya, nyogok juga ya. Jadi cara yang terbaik itu ya itu tadi Mas, memang sulit ya. Kalau soalnya nanti dari beberapa yang rapat, yang untuk ilmu cuma sampean toh. Mau menerapkan ilmu itu yang susah. Mau ngomong ada atasan sungkan. Gitu ya. Kalau kita masukkan jangan menggibahi, lo gak iso. Ini memang berat sekali keadaan semacam ini. Tapi ya gimana, yang namanya ghibah ya tetap ghibah, tetap dihitung dosa kita nanti. Karena ini masalahnya bukan maslahat untuk umat gitu ya. Ya ini karena ini nanti ada asbab. Salah satu sebab-sebab yang menjadikan orang itu berbuat ghibah, salah satunya adalah marah gitu ya. Kalau kita sudah marah dengan seseorang, kita nggak akan pernah puas selama tidak menggibahi dia. Terjadi perbentrokan, misalkan Pak Yanto sama Pak Darukut ini, pecah. Lah di sini nanti Pak Darukut nggak puas kalau nggak menggibahi Pak Yanto. Wah Pak Yanto itu orangnya gini, selalu ini, selalu itu, nggak puas. Sebaliknya juga gitu. Nah ini nanti yang tetap dikatakan sebagai ghibah. Karena kita punya hawa nafsu, punya marah, nggak puas kalau kemarahan ini tidak terlampiaskan dengan ghibah kita. Terus orang berseteru ya, orang punya konflik, kan selalu ghibah satu dengan yang lainnya, membenarkan dan menyudutkan satunya. Itu sudah terjatuh dalam perbuatan ghibah, walaupun kayaknya dalam suatu permusuhan. Kalau kita yang pengen tenang, pengen menang di sisi Allah, ya kita nggak usah bahas orangnya, tetapi ya tadi itu bagaimana cara kita lebih bisa maju ke depan. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng Mas, tak pikirkan setelah ini. Iya. Sudah ya? Oh monggo. Aku ngerasani api kok. Oh ngerasani api. Saya ngerasani api. Memuji gitu Pak ya? Bukan gitu. Enggak dising. Misalkan saya itu kenal cuma Pak Darukut ini Pak Yanto, ini nggak tahu nanti kenalan setelah ini ya. Misalkan ya ini rasanya api Pak ya, api. Pak Darukut nih kelungkung wanteng, rabi mana pantas. Misal gitu. Nek Pak Darukut nih ku terima, orang masalah. Nek gak terima, ojo Pak, bojoku ngamuk kok Pak. Lah, itu sih gak oleh. Ojo mending ganteng, suara elek ae, biasa wae lah.
Tergantung orangnya rida apa enggak ketika dibaik-baikan, dirasani api. Kalau terima ya orang no masalah, bagus gitu ya. Kalau bukan kebaikan itu masih diperbolehkan, mending lah, masih diperbolehkan. Ya, salah satu ya antara ulama dan ulama yang lainnya itu selalu mentazkiyah, merekomendasi kebaikan satu dengan yang lainnya. Ini jenis mboten ngerasani Pak, memuji ya, bukan ngerasani. Walaupun sama-sama di belakangnya, tapi kan bukan yang dibenci. Tapi bukan hal yang dibenci, sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan ghibah. Kalau kita sebutkan kebaikan orang lain di hadapan yang lain, justru itu kan pembelaan namanya, membela. Gitu ya. Sudah ya, lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.